Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepala kampung Pesayan beserta seluruh jajarannya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ketua BPK beserta anggota, Ketua RT, pemuka agama, tokoh masyarakat, alim ulama, ustadz, ustazah, panitia pelaksana Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengurus Masjid Nurul Huda beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, berkumpul di sini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini, sebagaimana apa yang disampaikan oleh kepala kampung tadi, kalau tidak semua kita bisa bawa pulang, 1-2 saja alhamdulillah. Apa yang dibawa pulang, Bu? Bu, yang dibawa pulang apa? Apa, Bu? Kotakan udah habis. Yang bisa kita bawa pulang nanti dari mungkin 9, 10, 11, 15, 20 atau mungkin 5 yang akan saya sampaikan, 1 atau 2 saja yang bisa nyangkut. Alhamdulillah. Syukur-syukur kata kepala kampung semuanya bisa dibawa pulang. Yang kedua, salawat dan salam kepada Rasulullah
Mari kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakini kebenarannya, yang kita yakini risalahnya, yang telah menghantarkan kehidupan kita dari zaman jahiliyah menuju ilahiyah, yang dari gelap gulita menuju terang benderang, yang sampai hari ini menjadi keyakinan kita bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi pembawa risalah yang menghantarkan dan menutup serta menyempurnakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj. Ada yang sudah baca tema kita di belakang ini, Bu? Ini kapan dicetak ini, panitia? Kemarin. Berarti sempatlah terbaca ya. Mudah-mudahan soft kopinya juga sudah dibagi. Ya Pak Kades ya. Isra Mi'raj. Isra yang sering sudah kita kenali dalam bahasa yang mudah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra yang dibacakan oleh qori kita tadi. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haula linuriyahu min ayatina innahus sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang sekelilingnya diberikan keberkahan. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Konsep ayat ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diawali dengan kata subhanallah. Bahasa mudah kita, subhanallah sering sudah kita ucapkan, tapi kadangkala pemaknaannya kita nggak tahu. Subhanallah itu apa? Kata subhanallah itu adalah menunjukkan sesuatu yang sulit untuk kita yakini, sesuatu yang di luar kebiasaan, sehingga begitu kita melihat sesuatu yang di luar kebiasaan kita merasa takjub, yang kalau nalar berpikir kita manusia kadangkala tidak nyampe. Makanya Allah awali kata ini, surah ini, ayat ini, subhanallah, maha suci Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang sangat menakjubkan kita, ada sesuatu yang di luar nalar kita, ada sesuatu yang tidak masuk dengan pemikiran kita, di luar logika kita, maka perkataan kita hanyalah mengucapkan subhanallah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, memperjalankan hambanya pada waktu malam. Konsep ayat ini hadirin bukan Rasulullah yang berjalan, tapi Allah lah yang memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, yang jaraknya kurang lebih 1500 km.
Yang dulu kalau ditempuh perjalanan yang biasanya dilakukan orang-orang masa itu harus menghabiskan waktu 1 bulan baru bisa nyampe menggunakan kendaraan unta, karena belum ada dulu Terios, belum ada Xenia, apalagi Fortuner, Pajero apalagi belum. Tapi 1 bulan yang waktu yang digunakan ketika dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Tapi itu dilakukan oleh Rasulullah tidak sampai 1 malam. Yang dia lakukan berjalan dari Makkah ke Palestina, lalu kemudian diangkat oleh Allah ke langit 1, ke langit 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha, lalu kemudian Rasulullah pulang kembali ke Makkah. Tidak sampai 1 malam Rasulullah kembali lagi ke kota Makkah. Maka Bapak Ibu, kalau kita mendengar cerita Isra Mi'raj, Isra saja itu sudah di luar nalar kita, di luar kemampuan akal kita. Apa iya Rasulullah menempuh perjalanan waktu yang begitu jauh, tapi dia bisa melakukannya dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa di kota Palestina? Itu baru dari bumi ke bumi, dari masjid ke masjid, belum lagi Mi'raj. Jadi Isra itu Bapak Ibu, perjalanan Rasulullah masih dari masjid ke masjid, dari bumi ke bumi, perjalanannya masih mendatar. Maka logika kita berpikir pasti tidak nyampe, tidak nyambung. Paham Bu? Paham Bapak-bapak? Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita berlogika, logika ini apa bahasa kita ya? Memasuk-masukkan akal ya, maka tidak masuk akal. Kenapa? Mustahil dilakukan, jarak yang ditempuh itu sangat jauh, lalu kemudian dalam waktu yang sangat singkat, tapi itu bisa terjadi. Maka inilah yang menghebohkan kota Makkah. Inilah yang menghebohkan kafir Quraisy. Ketika Rasulullah ingin bercerita bahwa dia sudah di Isra Mi'rajkan, orang-orang penduduk Mekah pada heboh, khususnya Abu Jahal. Kenal dengan Abu Jahal Bu? Abu Jahal itu setiap zaman ada, setiap tempat ada. Kalau ada di tempat-tempat kita orang ingin melakukan kebaikan, dia maunya yang buruk-buruk saja. Orang ingin damai, dia ingin perang saja kerjaan. Abu Jahal itu. Orang sudah susah payah ingin bagaimana menjadi baik di satu tempat, dia kepengennya ribut aja. Abu Jahal itu. Dan di setiap tempat, setiap masa, setiap waktu ada itu kita temukan yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, teman-temannya Abu Gosok. Tapi di sini insya Allah tidak ada. Semuanya baik-baik semua. Amin. Mereka senang begitu mendengar
mendengar Rasulullah bercerita kalau aku di Isra Mi'rajkan, aku baru datang dari langit, aku baru bertemu dengan Tuhan. Mereka kafir Quraisy, khususnya Abu Jahal, suka, senang ini mendengar berita ini. Kenapa? Ini lelucon ini asik ini untuk diviralkan, untuk diberitakan, asik ini. Apa kata beliau? Jangan dulu ceritakan, nanti saya akan kumpulkan dulu, saya kumpulkan dulu orang-orang, baru engkau pengumumkan. Itu kata Abu Jahal kepada Rasulullah. Ya namanya paman kan, dia ikutlah. Nanti setelah berkumpul barulah disampaikan, diumumkan kalau dia sudah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dia diangkat ke langit 1 sampai 7, kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin yakin, orang yang semakin kufur menjadi semakin ingkar. Senangnya Abu Jahal mendengar itu dengan harapan orang-orang yang terprovokasi untuk tidak percaya supaya semakin banyak. Bahkan diberikan gelar Rasulullah ini sudah tidak normal lagi, tidak waras lagi. Karena apa? Karena tadi akal tidak nyambung. Tapi ada salah satu tokoh yang disegani, yang dikagumi. Siapa dia? Sahabat Rasulullah yang sekaligus mertua beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Begitu ditanya ke beliau, apakah engkau percaya kalau Rasulullah sudah diperjalankan ke langit bertemu dengan Tuhannya? Apa kata Abu Bakar? Emang siapa yang cerita ini? Apakah benar dari mulutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Benar. Ini yang disampaikan oleh Muhammad kepada kami. Kalau sekiranya Muhammad yang menyampaikan berita ini, lebih daripada itu ceritanya, aku percaya, kata Abu Bakar. Maka itulah yang dia diberi gelar As-Siddiq, orang yang mempercaya dan dapat dipercaya. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari ini untuk menyambungkan pemahaman kita, apakah benar-benar terjadi Isra itu, saya sering memainkan analogi atau logika berpikir supaya nyambung di kita. Apa benar terjadi yang namanya peristiwa Isra Mi'raj itu? Kita berlogika dulu. Kalau nanti tidak nyambung logika, tidak ada pilihan lain, karena agama ini selain dengan logika juga tidak kalah pentingnya dengan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, logika yang sering saya sampaikan, kalau tadi sore sekitar 5:30 kami berangkat dari Tanjung, lalu kemudian sampai di sini maghrib kami tadi di Suaran. Terus nanti kami balik jam berapa ya? Kita sampai jam berapa ini? 10:20, ini baru 20 menit. 40 menit boleh lagi? Biar kita paskan 1 jam ya. Kalau nanti berhenti ceramah itu 10:30, berarti duduk-duduk sebentar, cerita-cerita, berkisah-kisah dulu dengan Ustadz Marola, karena lama tidak ketemu. Pulang jam 11, nyampai di Tanjung boleh jadi 12:30. Ya Pak ya, Bu ya, Bu dengar Bu, nyampai di rumah 12:30. Saya bukalah baju ini, buka, karena sudah basah keringat, tidak saya gantung lagi,
ya, saya letakkanlah di lantai. Berarti ini baju siap dicuci. Kalau digantung berarti masih mau dipakai. Begitu Pak ya? Betul Pak? Kalau baju masih mau dipakai pasti kita gantung. Tapi kalau dia mau dicuci, maka kita simpan di lantai. Saya simpanlah di lantai. Ternyata Bapak Ibu, begitu baju saya ini letakkan di lantai, keluar seekor semut di saku saya ini. Keluar dia 1 ekor. Begitu dia keluar dari saku, ketemu dengan teman-temannya. Mut, kumpul. Ada apa gerangan? Kata temannya, saya barusan saja tiba dari Mangkajang. 5:30 kami pergi, sekarang 12:30 tiba di sini. Kira-kira jawaban temannya semut bagaimana Bapak? Pasti temannya semut, kau gila Mut, nggak masuk akalmu, badanmu kecilmu, bagaimana kau bisa ke Mangkajangmu? Dari 5:30 sampai 12:30 kau sudah di sini Mut, gila kamu Mut. Itu akalnya semut. Tapi akal kita gimana Pak? Akal kita sebagai manusia sangatlah memungkinkan dan bisa terjadi. Sengaja atau tidak, semut itu dia sudah melakukan perjalanan dari Tanjung ke Mangkajang dan balik lagi ke Tanjung. Maka semut yang lain diceritakan pasti tidak percaya. Tapi begitu kita manusia mendengar cerita ini, pasti sangat masuk akal. Kenapa? Karena semut numpang di sakunya saya. Paham Bu? Paham Bapak? Maka konsep daripada ayat asra bi abdi, Rasul itu bukan berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semut bukan berjalan dengan sendirinya, tapi numpang di saku, sehingga mau kemana pun dia sangat memungkinkan terjadi. Ini logika kita dengan logika semut. Maka Allah yang maha besar, Allah yang maha melihat, Allah yang maha segala-galanya, tentu berbuat apapun yang menjadi kehendaknya sangatlah mungkin menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau logika berpikir kita Bapak Ibu, hadirnya kita ini pasti disebabkan ada ayah ibu kita. Betul Pak? Daud Badaruddin ini bisa ada di sini karena ada bapak ibunya. Terjadi yang namanya hukum sebab akibat. Ada orang tua, lalu kemudian ada anaknya. Sepakat Bapak? Sepakat? Tapi bagi Allah tidak berlaku. Kenapa? Karena Allah ketika dia mengatakan kun fayakun, ketika Allah berkata jadi, maka jadilah. Kalau logika manusia, seorang bisa ada ke dunia karena ada bapak ibu, tapi bagi Allah tidak berlaku. Siapa dia yang diciptakan oleh Allah tanpa bapak dan tanpa ibu? Siapa Bu? Nabi Adam alaihissalam. Dia tidak punya bapak, dia tidak punya ibu.
Itu sudah mengalahkan logika kita. Tapi menurut Allah, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Seorang manusia bisa lahir kalau dia punya bapak dan punya ibu. Tapi bagi Allah tidak berlaku. Ada ibunya, tapi tidak ada bapaknya. Tetapi kalau Allah mengatakan iya, jadi, maka jadi. Ada orang yang lahir, ibunya ada, tapi bapaknya tidak ada. Ada? Nabi Isa. Saya kira ini sudah masuk, sudah paham insya Allah kita. Maka kalau sudah mendengar dan melihat apa yang menjadi kebesaran keagungan Allah, disitulah kata subhanallah harus kita sertakan. Maha suci Allah. Api menurut kita panas, tapi ketika Allah mengatakan dingin, maka dia tidak akan panas. Kapan api itu dingin? Ketika Allah berkehendak dan mengatakan api itu dingin. Dibakarlah oleh Raja Namrud Ibrahim alaihissalam, lalu dikatakan kepada api dingin, lalu kemudian bukannya terbakar Nabi Ibrahim, tapi menggigil dia kedinginan. Karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, ternyata energi listrik itu panas. Kalau secara ilmiah dan secara faktual hari ini, ternyata energi listrik yang panas itu bisa menjadi dingin. Kenapa? Karena diolah lewat air conditioner, itu AC. Sampai sini masuk Bu? Bapak nyambung? Maka Isra Mi'raj bagi kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin harus yakin bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Abdi kata Rasulullah, kata Allah, subhanallazi asra bi abdi. Abdi itu adalah hamba. Hamba itu berarti menunjukkan manusia. Kalau manusia berarti terdiri dari dua unsur, ada jasad, ada ruh. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan, walaupun ada beberapa pendapat hanya ruhnya saja. Tetapi kalau konsep ayat abdi di sini hamba, seorang manusia, berarti dia terdiri dari dua unsur, ada jasadnya, ada ruhnya. Maka disitulah disebut manusia. Jadi kita ini Bapak Ibu disebut manusia karena ada jasad. Jasad itu ini Bu, Pak. Jasad itu ini badan kita, raga kita. Unsur yang menggerakkan, yang menghidupkan adalah ruh. Maka jasmani dan rohani namanya kita ini sebagai hamba. Kalau jasad ini sudah ditinggalkan roh, bukan lagi namanya hamba, bukan lagi namanya manusia. Apa namanya Pak? Mayat. Berani dengan mayat Bu? Bu, berani dengan mayat? Ya beranilah Bu. Kita ini aneh. Orang hidup kita berani. Orang yang sudah mati kok malah kita takut? Padahal kan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Iya kan? Mayat itu karena tinggal jasadnya saja, rohnya sudah tidak ada. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa lari, dia tidak bisa mengejar, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Loh kok kita di dekatnya takut?
Kalau sudah mendengar berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, takut semua. Berkunjungnya itu begitu ngasih amplop sudah duduk jauh-jauh, nggak mau dekat-dekat, takut. Entah apa yang menyebabkan manusia takut dengan mayat. Padahal nanti semuanya kita akan menjadi mayat. Nah, gimana kalau kita jadi mayat? Takut dengan diri kita? Nggak bisa. Apalagi malam Jumat lewat kuburan, lewat kuburan tanpa teman, menyendiri kita di situ, ngobrol-ngobrol kita sendiri. Ini pasti kita yakini tidak ada yang berani ngobrol di kuburan. Begitu melihat kuburan langsung lari. Kalau diukur kecepatan larinya bisa jadi menjadi jawara. Tidak ada sepatu, tidak ada sendal. Kalau diukur pada saat dia melewati kuburan, itu manusia. Apalagi malam Jumat jam 1 lalu dia lewat, itu kalau diukur bisa jadi hanya 5 menit atau 5 detik bisa menempuh jarak 100 meter. Itu sudah luar biasa, itu pecah rekor dunia. Saking kencangnya lari, mau pakai sendal, mau pakai sepatu, enggak peduli dia, larinya itu kencang. Apalagi ada daun pisang yang melambai-lambai, ada lagi pohon yang kemudian jatuh patah, tambah kencang lagi itu. Itulah namanya tabiat manusia, ada rasa takut. Emang Ustadz beranikah? Enggak juga. Nah, Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cukup bagi kita memahamkan Isra Mi'raj adalah perjalanan yang pasti kita yakini kebenarannya. Lalu kemudian dalam konsep ayat ini setelah dikatakan Allah abdi, kemudian baru pada malam hari Lailah diperjalankan pada malam hari. Kenapa Allah memilih malam? Karena malam ini lebih khusyuk di dalam melakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hikmah yang dapat kita ambil kenapa malam di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menghindarkan kita dari pujian daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sudah terbiasa bangun malam, bukan dia mengejar pujian manusia, insya Allah tidak. Karena apa? Karena orang semuanya terlelap tidur, lalu kemudian dia bangun menghadap Rabbnya. Karena Allah janjikan orang yang bangun di tengah malam sujud dan rukuk kepada Rabbnya, maka Allah akan janjikan untuk diangkat derajatnya. Nah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah katakan barakna haulah, sekelilingnya diberikan keberkahan. Maka perjalanan Rasulullah ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahannya sampai hari kiamat secara terus-menerus dapat kita rasakan. Maka keberkahan itu Bapak Ibu konsepnya adalah bukan karena banyak, bukan, tapi adalah kemanfaatan dari apa yang kita punya dan kita miliki. Maka kita hari ini apa yang kita punya, apa yang hari ini kita miliki, ukurannya dia punya manfaat atau tidak. Kalau semua apa yang kita miliki lalu kemudian mendatangkan manfaat, maka disitulah tanda-tanda
keberkahan yang dimiliki oleh siapa yang dikehendaki oleh Allah diberikan keberkahan. Samalah perjalanan Rasulullah ini yang kata Allah barakna haulah linuriyahu min ayatina innaus samiul basir. Sekelilingnya diberikan keberkahan, keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan bagaimana Rasulullah diperjalankan, itu memberikan keberkahan kepada seluruh manusia. Makanya Bapak Ibu, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita miliki hari ini dia berkah. Biar sedikit tapi manfaat. Apalah artinya kalau banyak kita punya tapi tidak sedikit pun ada manfaatnya. Paham, Bu? Uang kita banyak nih. Banyak, nggak kehitung, tapi nggak bisa kita manfaatkan. Kenapa? Mau beli daging, nggak boleh makan daging, tensi tinggi. Mau beli tudai, udang, kepiting, asam urat, ya kan? Padahal uang ada. Ada yang asam urat sini? Ada yang kolesterol? Sama berarti. Nah Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang dimaksudkan adalah apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu mendatangkan manfaat. Apa artinya istri cantik tapi nggak manfaat? Apa artinya suami gagah tapi nggak manfaat? Apa artinya banyak tapi nggak manfaat? Makanya apa yang kita punya hari ini undang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Istri yang cantik, molek, indah, nyaman dipandang mata, lalu kemudian mendatangkan manfaat kepada kita. Manfaat dalam arti tidak hanya sebatas urusan-urusan duniawi, tetapi lebih kepada urusan ukhrawi kita. Apa urusan ukhrawi itu? Mendatangkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu punya anak. Anak itu amanah Allah Subhanahu wa taala. Pernah ndak terpikir hari ini anak kita ini untuk apa dan mau dijadikan apa dia? Jangan-jangan belum terpikir ke kita. Mulai hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua, bagi yang punya anak itu yakini adalah amanah Allah, titipan Allah. Jadikanlah anak ini menjadi berkah dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar dia mendapat pekerjaan, mendapat gaji yang besar, bukan. Tapi kita mimpi dan punya harapan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita ini nanti bisa mendoakan kita sebagai orang tuanya. Itu yang memiliki keberkahan, sehingga sekalipun kita sudah tidak ada di dunia, tapi mereka mengirimkan doa-doa untuk kita. Makanya format dari sekarang Bapak Ibu, anak-anak kita itu jangan sama sekali anak kita nanti tidak ada yang bisa membaca doa, tidak bisa mendoakan kita, hanya sekedar mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Maka beruntung orang-orang yang punya anak lalu kemudian dia didik anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu yang selalu saya minta kepada Allah. Anak saya tidak terlalu banyak, 7 Bapak Ibu. Tuh ikut ada 4. Ini yang paling bontot. Jadi yang di belakang itu bukan istri ya Bu ya Pak ya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Ini anak yang ke-7 ini. Nah,
2 di Jogja, masih menyelesaikan kuliahnya. Nah, kita hari ini mau 1 kah, mau 2, punya mimpi kita. Doa kepada Allah, minta kepada Allah, jadikan ya Allah anak-anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena anak soleh dan soleha itu, sekalipun kita sudah meninggal dunia, maka tidak terputus setiap amal anak Adam kalau kita masih memiliki anak yang soleh dan soleha. Itulah makna keberkahan Bapak Ibu. Terlebih-lebih keberkahan yang dimaksudkan dalam ayat ini, bagaimana Baitul Maqdis di Palestina, Yerusalem yang hari ini menjadi gejolak, menjadi perebutan. Tetapi Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa ini merupakan masjid yang juga tidak kalah pentingnya. Bahkan dia pernah dijadikan kiblat bagi umat Islam. Maka ini diberikan keberkahan sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini. Maka kecamuk apapun yang terjadi di sana itu mengundang keberkahan, mengundang kebaikan. Sekurang-kurangnya sekalipun kita tidak pernah berkunjung, tetapi lewat bantuan, infak, sedekah, jangan anti kalau misalnya ada yang mengajak untuk berimpak, tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Karena di situ nilai ibadah yang sangat luar biasa. Syukur-syukur kita bisa berkunjung. Karena kata Rasulullah, kalau kita berkunjung ketika masjid yang memang berbeda dengan masjid-masjid yang lain di muka bumi ini, ada Masjidil Aqsa di Palestina, ada Masjid Nabawi di Madinah, ada Masjidil Haram di Makkah, kunjungi. Dan setiap kita ibadah di sana tentu nilainya berbeda dengan kita sholat di Nurul Huda. Kalau di Masjidil Aqsa itu sekali kita sholat sama dengan 500 kali. Nah, yang lebih mengesankan lagi kalau kita bisa sholat di Masjidil Haram 100.000 rakaat setiap kita melaksanakan sholat. Tapi jangan seperti orang dagang. Begitu umroh atau haji ke sana, selama 40 hari atau 30 hari dia di sana, pakai kalkulator. Ya, dia hitung di situ 40 kali 17 sekian kalikan 100.000. Wow, banyak. Begitu pulang ke Indonesia, tidak mau lagi ke masjid. Kenapa Pak Haji tidak mau ke masjid? Sudah banyak sholatku di Mekah. Maaf, keliru besar yang seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah yang di-Isra Mi'rajkan, lalu kemudian dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, toh Rasulullah masih menjalankan yang namanya ibadah sholat. Maka Bapak Ibu, hikmah daripada Isra Mi'raj ini tidak lain dan tidak bukan mengingatkan kita kepada yang namanya perintah ibadah sholat. Maka saya selalu memilih daripada tema ini dengan peringatan Isra Mi'raj, mari kita coba tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita. Hari ini alhamdulillah kita sudah sholat, tapi belum sebenar-benarnya sholat. Kenapa? Karena sholat inilah sesungguhnya inti daripada peringatan Isra Mi'raj. Di langit pertama dia ketemu Nabi, di langit ketemu Nabi yang sebelumnya, sampai ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf. Dia ketemu di beberapa tingkatan itu. Kesemua dan ujung daripada itu Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha mengetuk langit Allah. Bagaimana cara Rasulullah mengetuk ketika dia bertemu dengan Rabb? Bingung dia, bagaimana memulainya? Sampai-sampai Jibril mengatakan, aku cukup di sini.
engkau lanjut. Bayangkan, Jibril, makhluk yang mulia, makhluk yang ukurannya tentu jauh lebih hebat dibanding manusia, tapi begitu bicara tentang sholat, Rasulullah lah yang kemudian bisa melewati batas di mana yang tidak ada batas lagi. Ujung daripada batas langit disebut dengan Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diketuklah oleh Rasulullah yang sempat bingung apa yang dia ucapkan kepada Allah untuk mengetuk pintu langit. Itulah proses ibadah solat kita. At-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibalillah. Itu ungkapan ketukan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka langit. Lalu Allah pun menjawab, At-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibalillah. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah menjawab seperti itu kepada Rasulullah. Nah, Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisa 15 menit. Masih kuat, Bu? Semakin panas, Bu? Kita masuk ke inti ceramah. Tadi itu pengantar. Ya. Tadi yang saya sampaikan itu pengantar. Kita masuk ke inti ceramah, Bapak Ibu. Ya. Peringatan Isra Mi'raj. Jadi momen-momen dalam Islam itu luar biasa. Kalau sudah masuk bulan Muharram, yang ada di pikiran kita apa kalau sudah masuk bulan Muharram, Bapak Ibu? Yang masuk di pikiran kita Muharram, bulan Muharram itu adalah hijrah. Hijrah yang ditandai bukan hanya berpindah kita dari tempat ke tempat yang satu, tetapi hijrah juga dari perbuatan buruk ke perbuatan yang baik. Itu momen Muharram. Begitu kita masuk ke bulan Rajab seperti ini, maka yang menjadi pikiran kita Isra Mi'raj, intinya itu adalah perintah sholat. Nanti kalau kita sudah masuk ke Ramadan, apa yang menjadi pikiran kita? Ibadah, puasa, lalu kemudian ada zakat, ya, langsung di situ. Nanti kalau kita masuk ke bulan Dzulhijjah, kita ingat langsung momen berkurban dan ibadah haji. Jadi luar biasa, momen-momen sepanjang tahun yang disiapkan oleh Allah untuk kepada kita, tidak lain dan tidak bukan agar kita terus konsisten, istiqamah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peringatan Isra Mi'raj ini, Bapak Ibu, bahwa Rasulullah di Isra Mi'rajkan yang dilatar belakangi oleh betapa Rasulullah sudah diuji sedemikian rupa, sampai-sampai dikatakan para ulama tahun kesedihan ketika Rasulullah sebelum di Isra Mi'rajkan, di mana orang-orang terkasihnya, pamannya Abu Talib dan istri tercinta diambil oleh Allah. Kenapa diambil oleh Allah orang-orang terkasih ini? Ini membelajarkan kepada kita tidak mengandalkan kepada sesama manusia, tapi sandaran kita haruslah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah yang terkandung betapa Allah menguji daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perintah ibadah sholat ini, Bapak Ibu, dalam riwayat yang banyak sudah kita dengar, bahwa ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, diperintahkan menerima sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kira-kira Ibu kalau 50 kali dalam sehari semalam sanggup ke Bu? 50 kali sehari semalam bagi 24 jam. Berarti setiap setengah jam kita harus sholat. Ya kan? 24 jam. Sementara 50 kali. Berarti setiap setengah jam ya. Baru
kita mau meluruskan punggung, kepala kena kebantal. Allahu Akbar aja sholat kita. Baru kita mau ngikat tali sepatu turun bekerja, hayya 'alas shalah. Setiap kita mau melakukan aktivitas sholat lagi. Baru kita mau dekat-dekat uminya, hayya 'alal falah. Nggak bisa kita dekat-dekat itu. Yang sudah berkeluarga aja yang paham nih. Oh, anak-anak, apalagi anak saya, tutup telinga aja. Artinya Bapak Ibu, 50 kali dalam sehari semalam. Walaupun ini juga ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk kasih sayangnya Allah, diatur sedemikian rupa ketemu Nabi Musa, berbolak-balik walaupun ada perbedaan pendapat ya. Tapi yang pasti kata Allah, 50 kali yang tadinya diperintahkan oleh Allah tetap nilainya 50 kali, walaupun akhirnya kemudian dikurangi menjadi 5. Karena dalam agama Islam setiap 1 kali kebaikan diberikan ganjaran 10 kali. Maka kalau kita mengerjakan 5 kali, kalikan 10 sama nilainya 50 kali dalam sehari semalam. Makanya yang diwajibkan fardu kita 5 kali dalam sehari semalam ada 17 rakaat. Wah, itu pun ketika Nabi Musa terakhir ketemu dengan Rasulullah, setelah ditanya bagaimana, apakah dikurangi, sudah dikurangi berapa? 5. Ini sudah berbolak-balik ini. Itu pun Nabi Musa menyuruh Rasulullah, engkau balik lagi, minta lagi dengan Tuhanmu. Tapi apa kata Rasulullah? Aku kadang malu. Malu dengan robku. Sudah dikurangi 50, 45, 40, 35, 32, 5, 20, 15, 10, 5. Malu katanya. Ini juga isyarat bagi kita. Kalau sudah minta sekali, cukup 2 kali. Kalau sudah 2 kali, paskan 3 kali. Jangan terus-terus minta. Tahu diri, malu. Kalau orang barat bilangnya supan. Tahu-tahu kau supan. Jangan kerja meminta saja. Ini Islam mengajarkan kepada kita. Ketika Rasulullah disuruh kembali oleh Nabi Musa, tidak. Aku malu dengan robku. Sudah begitu besar bagaimana Rasulullah mengatakan kepada Nabi Musa yang dikurangi 50 menjadi 5. 5 inilah yang menjadi oleh-olehku kepada umatku. Ternyata prediksi Nabi Musa, Bu, tidak salah. 5 kali dalam sehari semalam, kadangkala susah nangkapnya. Maghrib orang sudah azan, kita masih sibuk di pekerjaan. Begitu kita datang di rumah waktu Isya, tiba kita mengantuk. Begitu waktu subuh, aduh kesiangan lagi kita, hampir ndak ketangkap. Syukur-syukur ada yang kita kerjakan belang kambingan. Maghrib dapat, Isya ketiduran, subuh kesiangan, zuhur ketangkap, asar ndak bisa, maghrib dapat lagi. Syukur-syukurlah itu. Tapi jangan dibiasakan. Karena yang menjadi patokan sebagai seorang muslim yang mukmin, Islam yang beriman adalah dia menegakkan yang namanya sholat 5 kali dalam sehari semalam, 17 rakaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi setiap yang balik. Tidak ada yang namanya dispensasi untuk kita tidak mengerjakan yang namanya sholat, Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu ada dispensasinya, dalam sebulan bisa 5 atau 7 atau paling lama 15 hari. Tapi kalau 15 hari sudah kategori lain infonya.
Ya, 1 minggu. Tapi kita laki-laki begitu dia balik, tidak bisa dia berdiri, dia duduk. Tak bisa dia duduk, dia sholat berbaring. Tak bisa dia berbaring, kemudian dengan isyarat. Kalau ternyata dengan isyarat pun tidak bisa, ayo sama-sama kita sholatkan. Itu yang terakhir, Pak. Jangan nanti kita ke masjid tahu-tahu di depan. Kita masih sehat seperti ini, tidak mau ke masjid. Nanti sekali-sekali pas maunya sholat paling depan kita, di depan imam. Hebat ini. Jangan. Summa nauzubillah. Makanya peringatan Isra Mi'raj kita ini, jaga sholat kita, jaga sholat kita, karena sholat inilah yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat inilah yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau baik ibadah sholat kita, maka ibadah-ibadah yang lain insya Allah akan menjadi baik. Kalau rusak sholat kita, ibadah yang lain pun juga menjadi rusak. Kok bisa begitu? Karena dasar daripada seluruh rangkaian ibadah, sholat yang pertama kali bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingganya Bapak Ibu, mari melalui peringatan Isra Mi'raj ini, azamkan, kuatkan hati kita agar jangan sampai kita yang namanya lalai atau meninggalkan yang namanya ibadah sholat. Saking sholat itu penting Bapak Ibu, kita dalam perjalanan diberikan rukhsah, diberikan yang namanya keringanan. Kita berangkat ke Samarinda, kita berangkat ke Surabaya, kita berangkat kemana saja. Ketika tidak ada jaminan, Allah tahu di dalam perjalanan tidak ada yang bisa menjamin kita tepat waktu, maka diberikan yang namanya rukhsah, yaitu bolehnya kita menjamak dan mengqasar ibadah sholat. Apa itu menjamak? Menggabungkan 2 waktu sholat menjadi 1 waktu. Zuhur boleh kita kerjakan di waktu asar, dan asar pun boleh kita kerjakan di waktu zuhur. Maghrib boleh kita kerjakan di waktu isya, isya pun boleh kita kerjakan di waktu maghrib. Di mana sempatnya kita mengerjakan di 2 waktu ini, inilah yang disebut dengan jamak takdim dan jamak takhir. Kalau ternyata kita tidak bisa menggabungkan, Allah berikan keringanan lagi yang namanya kita mengqasar sholat. Apa itu mengqasar? Meringkas rakaatnya yang tadinya 4 menjadi 2. Kecuali yang 3 dan 2 tidak boleh kita qasar. Karena bingung kalau kita mau mengqasar maghrib 1,5 sholatnya, ya, makanya tidak ada mengqasar yang namanya sholat 3 rakaat dan 2 rakaat. Normal kita kerjakan hitungan rakaatnya, tapi boleh kita menggabungkan waktunya atau menjamak. Nah Bapak Ibu, mari yang namanya ibadah sholat ini kita jaga baik-baik ya. Kita jaga baik-baik. Walaupun mungkin di dalam pelaksanaan ibadah sholat kita ini, aduh Ustadz, saya ini kalau sholat buru-buru mau khusyuk, bacaan aja aku belum lancar. Enggak apa-apa Bu, ya. Jangan kita menunggu, kenapa ndak sholat Pak? Belum hafal aku Bah. Nah terus kapan hafalnya? Ya, kalau kita sudah bisa baca bismillah, baca al-fatihah, sholat aja, nggak apa-apa. Ya, yang penting latih dulu sambil belajar. Begitu kita mau, insya Allah Allah akan mudahkan. Kita ini kalau sholat itu kan pasti pikiran kita pintar, menjadi cerdas kita Pak kalau sholat. Coba perhatikan ibu-ibu, Allahu Akbar,
kita masuk ke dimensi yang sangat luar biasa kalau sudah kita bertakbiratul ihram. Dunia yang hari ini udah kita tinggalkan itu dengan mengangkat takbir Allahu Akbar. Istri kecil, suami kecil, pekerjaan sepi, pekerjaan kecil, semua jadi kecil itu. Kenapa? Allahu Akbar tadi. Kehebatan kita di dalam sholat itu, nalar kita jalan, daya pikir kita kuat, berlipat-lipat kekuatannya. Kenapa? Karena begitu kita Allahu Akbar. Coba perhatikan ibu-ibu, Allahu Akbar. Kompor kira-kira sudah mati apa belum? Si bapak yang tadi mencari hammer atau tukul, begitu dia Allahu Akbar, oh iya, ternyata tukul ada di dekat TV, ada di bawah kompor. Jadi kalau kita sholat, kekuatan berpikir itu kemana-mana Pak. Memang dahsyat sebenarnya. Nah, inilah yang kita upayakan untuk memanfaatkan kedahsyatan berpikir pada saat kita sholat. Apa itu? Kata Imam Ghazali, hadirkan hati. Menghadirkan hati itu salah satu daripada apa yang diajarkan Imam Ghazali. Bagaimana menghadirkan hati? Begitu kita Allahu Akbar, kita benar-benar mengakui Allah yang maha besar, yang lain kecil, manusia kecil, jabatan kecil, pangkat kecil, semuanya jadi kecil. Nah, baru kita masuk ke doa iftitah. Masuk doa iftitah itu saja kita sudah memohon kepada Allah. Apa permohonan kita? Untuk kita dihapuskan dosa-dosa kita. Ya Allah, ya Rabbi, hapuskanlah dosa-dosaku, antara dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma ba'id baini, itu kan. Nah, boleh juga sekali waktu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada yang membaca wajjahtu wajhiya lillazi, ku hadapkan wajahku, mukaku, inna salati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya hidupku, ibadahku, hidup matiku hanya kepada Allah. Itu yang menyebabkan kalau kita sudah berupaya menghadirkan hati, lalu kita ngerti karena memang bukan bahasa kita, maka memang harus kita hafal itu. Harus kita baca-baca kembali. Kita berusolli misalnya, kita membaca Al-Fatihah, kita membaca iftitah, kita sujud, duduk antara dua sujud, Rabbik firli warhamni wajbunni warzuqni wadini. Itu kan kita minta ampun kepada Allah, minta rezeki, kita minta angkat derajat kepada Allah. Nah, kita enggak. Bagaimana kita mau sholat bagus kalau kita tidak pernah menghadirkan yang namanya hati? Tapi jangan pernah berputus asa, jangan menyebabkan sulitnya untuk kita khusyuk lalu kemudian kita tidak mau melaksanakan ibadah salat. Ini yang keliru. Jadi mari kita semua girahkan, semangatkan kita untuk melaksanakan yang namanya ibadah salat. Semoga seluruh warga kampung, masyarakat Pesayan di Mangkajang KM3 ini selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan semua ibadahnya. Apalagi tadi anak-anak sudah dilantik, ini benteng dan pondasi kita untuk mewariskan kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, saya berpesan kepada adik-adik yang sudah dilantik, ini benar-benar makmurkan masjid. Ajak bapak, ajak ibu, ajak saudara ya, untuk memakmurkan masjid. Kita jangan terpaku untuk membangun fisiknya, tetapi bangun juga jiwanya atau penghuni-penghuni daripada masjid itu. Apalah arti masjid bagus, catnya bagus, tapi tidak ada jamaahnya. Sepakat Bapak Ibu? Baik, persis sudah 1 jam 5 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak memuaskan ibu-ibu dan bapak-bapak, karena memang saya bukan laki-laki pemuas.
dan mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahannya, Allah menurunkan kebaikan di dalam memperingati Isra Mi'raj. Ingat, mari kita mulai sholat dari sekarang, dari hari ini, mulai dari hal-hal yang kecil. Apa yang kita belum tahu, kerjakan saja. Insya Allah pelan-pelan, kalau kita dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Ini langsung sekian Bapak Ibu. Apa yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.